Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu dalam kitab Imamat. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, sekarang kita tidak usah korban dengan lembu, dengan sapi, dengan burung dan sebagainya. Oh, cukup kita berhadapan dengan Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk dalam Imamat pasal 10. Imamat pasal 10 ayat pertama. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Bermula maka oleh Nadab dan Abihu, anak-anak Harun itu, diambilnya masing-masing akan kepedupaannya, dibubuhnya api ke dalamnya, dan diletakkannya dupa di atas api itu. Maka dalam itu dibawanya ke hadapan hadirat Tuhan akan api yang tiada patuh, yaitu yang tiada diperintahkan demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 10 ayat pertama itu berbicara tentang sebab-sebab hukuman. Sepintas lalu kelihatannya itu sama, orang-orang tidak dapat membedakan. Tetapi saudara-saudariku, Allah tidak dapat ditipu. Allah tahu api yang membakar dalam pedupaan, api lain yang tidak diperintahkan Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan, sangat penting mempunyai api yang betul, yaitu api dari mezbah korban bakaran. Imamat 16 ayat ke-12. Inilah api yang kekal, harus terus dipiara untuk selama-lamanya. Dalam Imamat 6 ayat ke-9 hingga serta ayat ke-13. Saudara-saudariku, tiap-tiap pelayan Tuhan harus memelihara api ini, yaitu api salib serta api kasih. Jangan padam lalu dijadikan lain perkara. Maksud melayani Tuhan, motifnya karena cinta Tuhan. Ya 21 ayat ke-15 sampai ayat ke-18. Sebab itu mau naik atas mezbah. Api mezbah itu adalah api salib. Ini yang harus menyala terus dalam hidup kita, seperti yang menyala dalam hati Allah. Yakobus 3 ayat ke-16. Sebab kasih Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya atas salib. Yohanes 15 ayat ke-12. Orang yang mengasihi Allah dengan betul, tandanya mengasihi jiwa-jiwa. 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Sehingga mau berkorban untuk keselamatan dan pertumbuhan jiwa-jiwa, yaitu tubuh Kristus. Ukuran kasih kepada Allah yang tak kelihatan ialah kasih akan sesama yang kelihatan. Matius 12 ayat ke-7. Saudara-saudariku, ini yang harus menjadi motivasi dari segala doa atau pedupaan dan ibadat kita. Api yang harus dipiara, jangan sampai padam. Kadang-kadang dalam pelayanan pada permulaan memang ada api ini, tetapi kemudian dengan sadar atau tidak sudah mulai padam, ada api lain yang menggantikannya. Galatia 3 ayat ke-3. Dari luar nampaknya tetap sama, tetap berapi-api, tetap menyala. Orang tidak dapat membedakan, dan sebagian orang tidak merasakannya, saudara-saudariku. Tetapi Allah tak kena ditipu. Itu sebabnya pelayanan orang-orang ini lalu jadi mati dengan penuh tanda tanya. Mengapa? Orang mungkin tidak tahu sebabnya, tetapi Allah tahu dengan tepat. Tetap dengan api yang betul, karena Tuhan, untuk Tuhan, bukan karena manusia. Api lain. Api apa itu? Yang pertama, api lain itu yaitu api ingin puji. Yohanes 5 ayat ke-44. Orang yang punya api ini tampaknya berapi-api. Justru beberapa orang menyalakan dengan api ini. Dipuji-puji supaya aktif, diangkat, diberi kedudukan supaya berkobar-kobar. Saudara-saudariku, jangan. Kalau bukan tempatnya, jangan diangkat atau dipuji. Justru orang ini akan binasa dalam jerat iblis. 1 Timotius 3 ayat 6. Diangkat manusia tetapi direndahkan oleh Allah sebab tinggi hati. Sering kita tergoda memakai cara iblis ini, cara yang biasa dalam dunia, cara dunia, yaitu mentinggi-tinggikan sampai jatuh dan iblis tertawa. Saudara-saudariku, jangan memakai cara atau api ini untuk menyalakan gereja. Pakai api salib Kristus,
api yang lain ini tidak dapat menghidupkan gereja, tetapi justru mematikan. Api Allah makin habis di tengah-tengahnya, sebab sombong, timbul perkelahian, tersinggung, iri, benci, dendam, dan sebagainya, sehingga binasa rohaninya. Jangan kita sendiri menyalakan api ini. Jangan karena ingin dipuji, jangan karena iri, jangan karena tidak mau kalah, jangan karena ingin populer, tetapi belajar melayani karena Tuhan, karena ingin memperkenankan Tuhan. Yang kedua, api lain apa? Yaitu api hawa nafsu. 2 Timotius 3 ayat ke-6 serta ayat ke-7. Nampaknya yang berapi-api, rajin, bersemangat, tetapi api yang sebenarnya menyala dalam hati adalah api hawa nafsu, percabulan, dan perzinahan. Belajarlah firman Tuhan, tetapi tidak pernah sampai pada yang benar. Beribadat, tetapi tetap berzina. Semua api-api lain ini menyala keras, tetapi jahat di hadapan Allah. Saudara-saudariku, jangan takut-takut dalam pelayanan, tetapi tiap kali dengan sehabis-habis suci. 2 Timotius 2 ayat ke-22, 1 Timotius 5 ayat ke-2. Jangan beri kesempatan pada iblis dalam pelayanan dan ibadah. Efesus 4 ayat ke-27. Ia itu licik. 2 Timotius 2 ayat ke-26. Dan yang ketiga, api yang lain itu api apa? Menyala karena ingin akan uang. 1 Timotius 6 ayat ke-5. Kalau mau mencari uang, jangan mencari dalam pekerjaan Tuhan, jangan mencari dalam gereja. Tidak komersial, harus sungguh-sungguh, tidak komersil. Uang membuat orang itu berpacu dengan berapi-api, tetapi jangan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang suci. Boleh mendapat uang, tetapi jangan karena uang. Pertimbangan kita harus karena kehendak Tuhan, ingin melakukan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat ke-7, Mazmur 40 ayat ke-9. Ingatlah Balhum, nabi Tuhan yang mula-mula tulus sehingga dipakai Allah. Ia tetap berprinsip Alkitabiah, hanya berbuat dan menyampaikan suara Allah, tetapi karena hatinya ingin akan uang dan hormat manusiawi, dan ini dibiarkan menyala dalam hatinya, maka akhirnya ia tidak tahan dan menyalakan api yang lain itu, sehingga ia mati. Dalam Bilangan 22 dan seterusnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengajaran Balhum yang dibenci Allah. Wahyu 2 ayat ke-14. Menjerat dan bersukacita atas kejatuhan orang lain karena keuntungan, uang, dan puji. Jangan menyala karena uang. Peliharalah api Kristus yang murni, saudara-saudariku, karena kasih akan Allah. Jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita, sekalipun motif-motifnya tidak betul. Kita mau belajar mencocokkan diri kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat ke-11. Inilah ukuran yang betul. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita, dan kita terus akan melanjutkan sampai selesai. Saya harap Bapak Ibu saudara sekalian jangan jenuh, jangan bosan, tetap saja ikuti pemahaman Alkitab ini. Sudah 2 bulan lebih kita masuk dalam pemahaman Alkitab dari pasal 1, sekarang baru masuk Imamat pasal 10. Masih jauh perjalanan kita, tetapi saya percaya ketika kita terus belajar dalam Alkitab, maka hidup kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok pagi.